Selamat pagi anak didik kami sekalian, bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian lagi, menghargai hidup. Nah, untuk subbab kali ini kita akan mempelajari bunuh diri dan eutanasia. Salah satu tindakan tidak menghargai hidup dan tidak mematuhi kaidah-kaidah dalam hak asasi manusia. Kita akan lihat bagaimana pandangan kitab sucinya dan juga bagaimana pandangan dari hukum. Tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah sebagai peserta didik mampu menjelaskan faktor pendorong seseorang melakukan bunuh diri dan eutanasia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis eutanasia. Yang ketiga, menjelaskan pandangan moral Kristiani mengenai bunuh diri dan eutanasia. Baik, anak didik kami sekalian, saya akan membacakan secara singkat ilustrasi mengenai bunuh diri. Seorang perempuan Thailand dengan sangat mengejutkan hari Minggu menerjunkan diri ke kolam buaya dan tewas dengan tubuh tercabik-cabik. Demikian diberitahukan media massa Thailand Senin 12 Agustus tahun 2002. Perempuan yang diidentifikasi bernama Somjai Stekbom berusia 40 tahun menceburkan diri dengan tenang disaksikan oleh pengunjung Taman Buaya Samut Prakan di dekat kota Bangkok yang siang itu sebagian sedang bersiap memberikan makan hewan itu berupa daging ayam. Dia tak menangis atau berteriak ketika dimangsa buaya, kata saksi mata pemandu wisata. Kejadiannya begitu cepat, tak seorang pun dapat berbuat apa-apa untuk menolongnya. Polisi mengatakan ibu dua anak ini memang sengaja bunuh diri karena cemburu kepada suaminya yang diyakininya berhubungan dengan perempuan lain. Sebuah surat pendek ditemukan di dalam tasnya yang ditemukan dekat pagar pengaman. Hidup ini tak ada artinya, begitu bunyi surat pendek itu. Surat yang lainnya juga sangat pendek, berisi permintaan maaf kepada anak-anaknya. Dua anak Somjai sangat terpukul dengan kematian ibu mereka. Keduanya, Pisamai dan Milai, sudah berencana untuk memberikan bunga melati saat Mother's Day. Saya berharap dapat mengatakan bahwa saya mencintainya lebih dari segalanya di dunia, kata putra Somjai yang berusia 19 tahun sambil menangis. Namun, bunga itu belum sempat diberikannya. Anak perempuannya mengatakan, ayah telah mengkhianatinya. Suami Somjai mengakui bahwa pagi hari ia sempat bertengkar dengan istrinya. Namun ia tidak menduga pertengkaran itu akan berbentuk peristiwa bunuh diri. Sejumlah saksi mata yang menyaksikan peristiwa mengerikan itu menuturkan ketika Somjai menceburkan diri, buaya-buaya yang ada di kolam tidak segera menyerbu. Justru Somjai lah yang berenang menghampiri buaya-buaya yang tampaknya semula tidak tertarik dengan kehadirannya. Kejadiannya persis di depan saya. Dia melompat ke kolam tanpa sepatah kata pun, tanpa menangis, kata pemandu wisata Pence. Saat buaya menarik tubuhnya, bahkan ia memeluknya. Sangat menakutkan, ujar menambahkannya. Seorang saksi lain mengungkapkan, dia berenang tanpa rasa takut ke arah buaya-buaya. Tak seorang pun dapat berbuat sesuatu. Seekor buaya pertama menjangkaunya dan menariknya ke arah buaya-buaya lain yang lebih besar. Dengan rahangnya, buaya besar tadi menarik dan menenggelamkan wanita itu. Para pekerja yang panik sempat berupaya menyelamatkan Somjai dengan memukul buaya dan menggunakan umpan ayam untuk mengalihkan perhatian. Namun buaya itu mempertahankan tubuh Somjai dan sekitar 20 menit tak melepaskannya. Segalanya sudah terlambat. Somjai menderita luka-luka yang sangat parah di dalam wajahnya, di dadanya, tangan kiri dan kanan, leher juga patah. Pengelola Taman Buaya, Karamyong Prakaron, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengamanan ketat mencegah terjadinya kecelakaan pengunjung. Namun, katanya, kasus-kasus khusus semacam ini tidak dapat dihindari. Setiap tahun ada saja 2 atau 3 orang yang bunuh diri di sini, katanya. Anak didik kami sekalian, berdasarkan cerita tersebut, coba kamu pahami berdasarkan pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pikiran dan perasaanmu setelah mendengarkan cerita tadi? Kemudian,
mengapa ada kasus-kasus bunuh diri? Kedua pertanyaan itu saja yang menjadi tugasmu dan kamu jawab dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya. Apa pengertian dari bunuh diri? Perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau atas permintaannya. Dewasa ini banyak kasus tentang tindakan bunuh diri. Nah, kasus-kasus bunuh diri di dunia, khususnya Amerika Serikat, bahwa WHO atau World Health Organization memperlihatkan angka bunuh diri kaum muda merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Sekitar 500.000 anak muda Amerika mencoba bunuh diri setiap tahunnya, kata Persatuan Ilmu Bunuh Diri di Amerika. Swedia merupakan negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya. Demikian juga Jepang. Banyak orang muda pergi ke tempat wisata dan tidak pulang. Mereka bunuh diri di tempat wisata itu. Data di Amerika Serikat memperlihatkan anak muda yang paling mudah bunuh diri adalah remaja pria kulit putih di usia menjelang 20 tahun. Bagian dari generasi yang menikmati lebih banyak keuntungan material dibandingkan dengan generasi manapun dalam sejarah. Kemudian kasus bunuh diri di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kasus bunuh diri di Jakarta ini hanya sebagai contoh. Selama 6 bulan pertama tahun 2003, kasus bunuh diri di wilayah hukum kepolisian daerah Metro Jaya telah mencapai 62 kasus. Ini berarti bahwa jumlah kasus bunuh diri meningkat sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Data rekapitulasi kasus yang dikutip Kompas selama 6 tahun pertama tahun 2003, peristiwa bunuh diri terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan 15 kasus. Diikuti bulan Juni dengan kasus 14. Sementara itu, tahun 2002, bunuh diri terbanyak dalam sebulan hanya mencapai 5 kasus, yakni Mei dan Juni 2002. Kasus-kasus bunuh diri yang direkapitulasi adalah kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi dan tercantum dalam laporan di Polda Metro Jaya. Sekarang kita mau melihat apa sebenarnya alasan orang melakukan tindakan bunuh diri. Alasan atau penyebab orang melakukan bunuh diri yang pertama, orang mengalami depresi, tekanan batin karena putus cinta, pasangan menyeleweng, kurang diperhatikan dan dihargai dalam keluarga, beban ekonomi yang berat, kehilangan pekerjaan, dililit hutang, merasa hidup tidak berarti atau bermakna lagi. Yang kedua, orang mau mengungkapkan protes kasus ketidakadilan dengan cara mogok makan, membakar diri, menembak diri, dan lain sebagainya. Itu secara singkat pengertian dan alasan atau penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Sekarang kita masuk poin yang kedua, eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian yang baik atau mudah. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral, bunuh diri. Namun eutanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematiannya, yang umumnya berarti obat-obatan. Ada beberapa jenis-jenis eutanasia. Jika dilihat dari segi pelakunya, yang pertama kita akan melihat compulsory eutanasia, yakni bila orang lain memutuskan kapan hidup seseorang akan berakhir. Orang tersebut mungkin kerabat, dokter, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Kadang eutanasia jenis ini disebut mercy killing atau penghilangan nyawa dengan penuh belas kasih. Misalnya dilakukan pada orang yang menderita sakit mengerikan seperti anak-anak yang cacat parah. Yang kedua adalah voluntary euthanasia, yakni pasien sendiri yang meminta untuk mati. Jika dilihat dari segi caranya, terdapat dua bagian. Yang pertama adalah euthanasia aktif, mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan. Dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Euthanasia pasif, pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak diobati, atau diberi obat penangkal sakit yang memperpendek hidupnya karena pengobatan apapun tidak berguna lagi. Itulah secara singkat mengenai euthanasia. Selanjutnya, anak didik kami yang terkasih,
Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Kitab suci menyatakan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa karena sifatnya yang pribadi. Bagi manusia, hidup adalah masa hidup dan tak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang harus mengisi masa hidupnya dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Memang masa hidup kita hanya 70 tahun, tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10. Dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tertulis dalam Ibrani 14 ayat 14. Namun, hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa mendatang. Hidup fana menunjukkan pada hidup dalam perjamuan dengan Tuhan. Sesudah hidup yang fana ini dilewati, kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat yang membuat masa hidup sekarang sangat berharga dan suci. Hidup manusia di dunia ini sangat berharga. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri, misalnya dengan bunuh diri ataupun euthanasia. Hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali hidup manusia. Nah, kita akan melihat pandangan Kristiani tentang bunuh diri. Sebagai seorang Kristiani, kita percaya bahwa manusia mempunyai nilai yang tak terhingga karena diciptakan Allah. Kasih Allah begitu besar dibandingkan kasih manusia, bahkan sampai mengutus putranya ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Kematian melalui bunuh diri dianggap sebagai suatu dosa besar. Alasan utamanya adalah karena hidup manusia tidak hanya dimiliki Tuhan. Oleh karena itu, pemusnahan nyawa disamakan dengan perbuatan untuk menguasai apa yang sebenarnya dipunyai Tuhan. Seriusnya, pendirian gereja terdiri dari dua alasan, yaitu bunuh diri adalah bentuk penolakan kasih sayang Tuhan kepada manusia dan kasih sayang manusia kepada Tuhan. Bunuh diri mengakibatkan perpecahan komuniti-komuniti kawan, orang-orang yang disayangi, dan masyarakat pada umumnya. Tentang bunuh diri, para teolog menyampaikan butir-butir pandangan sebagai berikut. Allah menciptakan kita dan Yesus menyelamatkan kita. Bunuh diri berarti membuang anugerah Allah. Hal ini merupakan penolakan akan semua yang telah dilakukan Allah kepada kita. Perintah Allah jangan membunuh, itu berlaku juga untuk bunuh diri. Pandangan Kristiani tentang euthanasia. Euthanasia sebenarnya sama seperti pengguguran, tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau euthanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Seperti halnya dengan pengguguran. Di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat. Bahkan tidak ada seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain walaupun dengan rasa iba. Pendapat gereja Katolik mengenai euthanasia aktif sangat jelas, yakni tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Hal ini ditekankan dalam kongregasi untuk ajaran iman deklarasi mengenai euthanasia pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Penderita harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Demi salib Kristus dan demi kebangkitannya, gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan. Sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita, dan dengan memikul penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Anak didik kami, demikian materi kita mengenai bunuh diri dan euthanasia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita menjaga diri. Tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah kenisah Roh Kudus. Mari kita menjaga diri kita dan memiliki prinsip bahwasanya hidup hanya untuk Allah dan oleh Allah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.